Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video kali ini. Kita akan melanjutkan pekerjaan kita minggu lalu. Minggu lalu kita sudah sampai dengan membuat format untuk laporan laba rugi. Nah, sekarang kita akan membuat format untuk neraca ya. Jadi seperti biasa kita buka sheet baru. Kemudian kita rename ini untuk neraca. Nah, yang pertama tentunya kita harus membuatkan dulu format atau form untuk neracanya. Jadi kita masukkan dulu semua akun-akun yang sudah kita punya di COA untuk akun-akun yang ada di neraca ya, yaitu aset dan aktiva atau kewajiban. Oke, seperti biasa kita buat dulu di sini judulnya, identitas perusahaan, kemudian judul laporannya, kemudian periode laporannya nanti periode berapa. Kemudian biasanya format untuk neraca kita masukkan di sini kode akun, kemudian keterangan untuk penjabaran nama akun ya, keterangan, kemudian saldo. Oke. Nah, neraca ini kan terdiri dari aset dan kewajiban ya. Sekarang kita tinggal kopikan saja kode dari yang sudah kita buat di neraca lajur. Di sini kita tinggal linkkan, berarti ini sama dengan ini. Oke, tinggal enter. Jadi kalian ketikkan dulu di sini sama dengan ya untuk melingkannya. Saya ulangi, sama dengan. Kemudian kita ke sheet neraca lajur, kita pilih apa yang mau dilingkan. Di sini baru kita enter. Oke. Kemudian ke bawahnya tinggal kita kopikan saja, ini muncul semua. Ya. Nah, kemudian untuk keterangannya ini kan diisi dengan nama akun ya, karena saya sudah di kode ini sudah saya kasih format nama akun. Jadi mungkin akan tampak 2 kali, Kak. Tapi kalau tidak ini tetap harus ada ya. Jadi untuk ini juga kita sebetulnya tinggal mudah saja tinggal kita copy rumus yang di sini, rumus yang di neraca lajur. Ini kita kopikan saja satu, kemudian kita kembali ke sini, kita pastekan, ini akan muncul ke bawahnya, tinggal kita copy. Tuh ya. Tadi rapihkan terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang kita rapihkan terlebih dahulu. Kita kasih ini pengelompokan. Ini misalnya adalah untuk aset. Ctrl B. Karena kebetulan di contohnya saya tidak ada aset lancar dan aset tetap ya, hanya ada satu jenis aset saja. Maka ya sudah tidak apa-apa, tapi nanti kalau misalnya ada aset tetap dan aset lancar, kalian harus kelompokkan terpisah itu menjadi aset lancar dan aset tidak tetap. Oke. Kelompok aset ini sampai di sini, maka kita insert baris row ya, untuk di sini adalah total asetnya. Kemudian setelah aset itu ada kelompok kewajiban. Oke. Kewajiban itu sampai dengan kode yang kedua ya. Jadi kita insertkan lagi 2 saja deh. Sehingga di sini ada total kewajiban. Kemudian ada modal ya, tertitik. Sisi pasifanya adalah modal. Kemudian di sini ada total modal dan total kewajiban dan modal.
Oke, kita rapikan dulu ya. Kita rapikan, ini kemarin kita beri warna yang ini. Kemudian pakai yang ini misalnya. Dan ini juga kita centerkan. Ini kita kasih jarak nih ya, supaya tidak terlalu dekat. Yang ini juga kita kasih jarak. Yang ini juga kita kasih jarak. Oke, ini sudah formatnya. Sementara ini juga kita kasih warna supaya untuk menandakan ya, untuk penjumlahannya. Yang ini. Oke, ini untuk merapikannya formatnya seperti apa, dikembalikan kepada kalian ya, seleranya bagaimana. Nah, kemudian kita harus memasukkan fungsi agar si saldo yang ada di neraca ini bisa langsung mengambil data dari neraca lajur, gitu ya, sama seperti ketika membuat laba rugi. Nah, maka untuk memudahkan, seperti biasa kita beri nama dulu kolom-kolom yang akan kita tarik datanya untuk pembuatan neraca. Gitu ya. Kita untuk neraca tentunya perlu untuk kolom saldo normal, kemarin sudah kita beri nama. Kemudian tentunya kita perlu data dari neraca ya, dari sini. Nah, ini belum kita beri nama, maka kita beri nama terlebih dahulu. Misalnya ini adalah NRC debit. Gitu ya. Kemudian yang ini adalah misalnya NRC kredit. Oke, sudah kita beri nama. Kemudian kita kembali ke sini. Untuk rumusannya atau fungsinya sama seperti, mirip-mirip sebetulnya dengan fungsi yang sudah kita buat di laba rugi. Gitu ya, kita buat dulu kolom bantu untuk saldo yang ada di debit, yang ada di kredit, dan saldo normalnya seperti apa. Seperti itu. Oke, misalnya ini kode bantu NR untuk debit. Yang ini kode bantu NR neraca ya maksudnya. Ini buat membedakan saja dengan yang sudah kita buat di laba rugi. Untuk kredit, yang ini misalnya kode bantu NR untuk saldo normal. Oke. Nah, kemudian kita masukkan saja rumus untuk mengindeks data ya, agar kita bisa mengambil nominal dari neraca lajur. Oke, kita ketikkan rumus indeks. Apa yang akan kita indeks? Arahnya adalah neraca dari neraca saldo yang normal ya. Kemarin kita sudah buat kan neraca saldo normal yang ini. Kemudian row number-nya adalah kita akan mematch-kan. Apa yang akan kita match-kan? Kita akan mematch-kan yang ini ya, dari kode, yang B8. Oke. Kita kemudian lookup array-nya dari mana? Kita lihat kodenya dari mana, yang di-match-kannya dari neraca yang kode. Kemarin kita sudah bikin dulu.
neraca kode, kemudian kita kasih kriteria 0 dengan di enter. Oke. Nah, jadi di sini sudah ada saldo normalnya ada di debit. Ke bawahnya kita tinggal dikopikan saja ke bawah rumusan ini ya. Sorry ya, ini tadi kita lupa ya, tidak hapus ya. Terlewat, mohon maaf. Kewajiban itu untuk neraca itu kan hanya sampai dengan kewajiban, maka untuk biaya atas pendapatan ini harus kita delete ya. Ini adalah masukan kita sudah ambil datanya untuk laporan laba rugi ya. Kita delete saja. Oke. Bentar. Ya, jadi seperti ini. Jadi yang masuk ke dalam neraca itu kan hanya kode akun 1 sampai dengan 3. Ya, yang 4, 5, atau ada 6, seterusnya itu masuk ke laba rugi. Oke. Nah, kemudian kita akan memasukkan rumusan untuk yang debit dan kredit. Sama seperti tahapan ketika kita membuat laba rugi, kita tinggal kopikan saja rumus dari yang saldo normal ke kode bantu yang debit. Gitu. Tapi jangan lupa untuk kita ganti ya rumusnya. Ini yang kita lihat bukan neraca saldo normal, tetapi kita akan lihat neraca lajur yang tadi apa? Debit ya, neraca lajur untuk kode neraca. Tadi kita sudah kasih, nah ini ya, debit. Kemudian referensinya kita lihatnya dari yang ini ya. Oke. Di sini sudah muncul angkanya ya. Tinggal kita kopikan saja ke bawah. Oke. Nah, untuk yang kredit sama kita kopikan saja rumusannya, tetapi harus kita ganti ya. Kan ini tadi neracanya kita copy dari yang debit, sedangkan kita perlunya untuk yang kredit, maka kita ganti di sini untuk neraca yang kredit. Yang ini ya sudah kita beri nama tadi. Kemudian array-nya juga lookup value-nya kita ganti karena di copy maka kan dia berubah ya. Maka kita kan tadi harusnya lookup-nya di sini ya. Sudah muncul, tinggal kita kopikan ke bawah. Oke, nah ya seperti ini. Nah, kemudian baru kita masukkan rumusan untuk mengisi si saldo. Gitu ya. Rumusnya juga mirip-mirip dengan yang ketika kita mengisi saldo di laba rugi. Kita tinggal masukkan rumus jika logikanya jika si saldo normalnya ini sama dengan di debit ya, itu ya. Debit, maka kode bantu debit dikurangi dengan kode bantu kredit. Nah, jika salah atau dikredit, maka kode bantu kredit dikurang dengan kode bantu yang di debit. Sorry, ininya ke F berapa nih? F8. Ya. Enter. Nah, ini sudah masuk. Ke bawahnya tinggal kita kopikan saja.
Oke. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan masing-masing bagian dari neraca tersebut ya. Untuk aset, total asetnya kita jumlahkan, kita pakai kode yang sederhana aja, kita pakai sum. Kemudian yang total kewajibannya juga. Kemudian untuk total modal juga seperti itu. Oke, baru kemudian kita tambahkan untuk total kewajiban dan modal sama dengan yang ini ditambah dengan ini, gitu ya. Nah, ini tidak balance ya, asetnya ada, sebentar kita kasih counting dulu. Oke ya. Antara aset dengan kewajiban kan ini belum balance ya. Asetnya 1.015.000, sedangkan untuk total kewajiban dan modalnya 1.010.000. Untuk neraca yang betul adalah ketika posisi aktiva dan pasifanya itu balance. Kenapa ini tidak balance? Karena kita belum memasukkan untuk laba periode berjalannya. Oke, sehingga kita harus masukkan angka laba periode berjalan ke kolom modal ini ya, ke kelompok modal. Kita langsung saja linkkan dari angka yang ada di neraca lajur yang ini ya. Periode berjalannya kan ini ya. Laba untuk periode berjalannya adalah sebesar berapa nih? 5.000 begitu ya. Atau bisa juga kita ambil dari yang neraca gitu ya. Tapi amannya kita ambil saja yang dari neraca. Jadi tinggal kita linkkan ini sama dengan ambil data yang dari laba rugi, yang laba bersihnya berapa di sini. Nah, kita enter. Nah, jadi sudah masuk nih angkanya 5 juta. Sehingga sekarang si nominal antara aktiva dan pasifanya sudah balance, sudah seimbang ya. Yang asetnya 1.015.000, kewajiban dan modalnya juga 1.015.000. Begitu ya. Sekarang kalian tinggal rapikan saja. Sudah selesai membuat format untuk neraca, tinggal kalian rapihkan datanya. Itu ya, ini mau disembunyikan, di grouping, atau kalian mau tidak tampak ada grid lines tuh ya, atau ini mau di hide semua yang dari sini sehingga tidak kosong. Misalnya pakai rumusan supaya dia bisa sampai terblok sampai ke ujung, ke kolom yang paling ujung dari Excel ini, kalian bisa menekan tombol Ctrl Shift dan tanda panah yang ke kanan ya. Jadi dia akan terblok sampai ke ujung kolom ya. Tinggal di klik kanan kemudian hide. Oke. Jadi dia terhide semua nih, tidak ada ya. Untuk yang ke bawah juga sama, kalian blok dulu semua, kemudian kalian tekan Ctrl Shift dan tanda panah yang ke bawah. Oke ya, tanda panah ke bawah pada keyboard kalian. Ini tinggal di hide gitu ya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Tidak tampak. Gitu ya. Jadi lebih rapi. Oke, jadi sekian untuk video pembelajaran membuat neraca. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga ini semua bisa menambah pengetahuan untuk kalian. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.